Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara melalui ibadah online. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saya ambil dari Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagi Allah, pengenalan akan Allah itu sangat penting. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan keselamatan manusia yang dikasihinya. Berkaitan dengan bagaimana manusia yang dikasihinya dapat menikmati kasih Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu pada masa Hosea ini, orang-orang Israel mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Hal ini bisa kita lihat dari pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi bangsa Israel karena menolak pengenalan akan Allah, mereka menjadi hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Betapa menjijikan di hadapan Allah kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Tetapi saya merenungkan bagian ini menjadi sebuah pelajaran yang penting dan memberkati saya. Saya berharap ini juga akan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang pertama, pengenalan akan Allah rupanya menolong kita menjauhi yang namanya dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pada masa Hosea ini menolak pengenalan akan Allah. Dan kita lihat apa yang terjadi. Pasal 4 ayat yang kedua, kata firman Tuhan, pekerjaan mereka mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menggambarkan bahwa berbahaya sebenarnya kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka dikuasai dosa. Dan mereka bisa saja membahayakan nyawa kita. Jadi pengenalan akan Allah rupanya menolong kita untuk menjauhi dosa. Jadi ketika kita semakin mengenal Allah, justru membuat kita semakin menjauhi yang namanya dosa. Melupakan dosa. Dan kemudian berbuat yang benar. Melakukan kebenaran. Karena Allah atau Tuhan Yesus sendiri, dia adalah kebenaran. Ketika kita semakin dekat dengan dia, maka Allah akan menuntun kita melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, pengenalan akan Allah itu juga akan menolong kita mengalami berkat yang daripada Allah. Tuhan sangat ingin kita mengalami yang namanya berkat Allah.
terutama yang namanya keselamatan. Tuhan ingin kita diselamatkan. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Yaitu tentunya kalau kita mengenal Allah dan kemudian percaya kepada Allah itu. Percaya kepada apa yang dilakukannya. Termasuk yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam di kayu salib ketika memikul dosa kita. Pengenalan akan Allah, akan tindakan Allah, kemudian membuat kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Karena apa? Karena kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan menolak Tuhan Yesus. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, pengenalan akan Allah membuat kita mengalami berkat Allah. Yang pertama keselamatan, kemudian yang kedua penyertaan Allah, kemudian berkat-berkat lain. Tentunya yang berhubungan dengan kebutuhan kita di dunia ini pun kita mengalami berkat yang daripada Allah. Karena kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Hal ini juga ditegaskan oleh 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kata Tuhan melalui firman Tuhan ini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Oleh karena apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kita mengalami berkat Allah dan Allah mau kita mengalaminya. Allah tidak mau kita menjadi sasaran hukumannya, tetapi Tuhan mau kita menjadi sasaran berkat-Nya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya pengenalan akan Allah itu sangat penting. Kemudian pelajaran yang ketiga, pengenalan akan Allah membuat kita mengalami Tuhan. Ya, pengenalan akan Allah membuat kita mengalami Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Saya baca buat kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika itu murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid lainnya, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa di Yerusalem. Dan ketika mereka berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi berkat juga bagi kita. Jadi pengenalan akan Allah menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran atau menjauhi dosa, kemudian mengalami keselamatan atau berkat Allah, kemudian mengalami lawatan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu mengatakan seperti ini. Bagian terakhir. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Nah, yang pertama bagaimana caranya bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah adalah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bangsa Israel waktu itu melupakan pengajaran Allah mereka. Sehingga kata Tuhan ada akibat melupakan pengajaran akan Tuhan. Mereka menjadi tidak mengenal Allah. Kemudian
berkat Allah jauh dari hidup mereka. Dikatakan di sini, aku melupakan anak-anakmu. Jadi berkat Tuhan itu menjauh dari hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan kita dapatkan di mana? Saya bersyukur bahwa gereja itu tidak kebetulan ada seperti GBI Sumbersari. GBI Sumbersari kita disatukan menjadi satu keluarga dan dipercayakan ada gembala, ada pengurus, dan kemudian gembala dan pengurus bertanggung jawab dalam hal pengajaran firman Tuhan di dalam gereja kita. Pengajaran firman Tuhan disampaikan tentunya melalui ibadah seperti sekarang ini, ada ibadah online, ada ibadah onsite. Itu sebabnya mari kita selalu datang, selalu mengikuti pengajaran firman Tuhan melalui ibadah online ataupun ibadah onsite. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan itu bukan menguntungkan Allah, tapi menguntungkan kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak program gereja, bukan hanya ibadah online setiap hari Minggu, atau ibadah onsite setiap hari Minggu. Ada program pembinaan iman. Ada juga persekutuan-persekutuan lainnya. Mari kita ikut di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, saya berpikir bahwa ternyata menolak pengenalan akan Tuhan itu sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan maaf, ternyata juga ya sering dilakukan oleh jemaat GBI Sumbersari. Bagaimana caranya kita menolak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melupakan pengajaran Allah kita atau menghindari atau tidak mau ikut dalam pengajaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, tanpa kita sadar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menolak itu, maka ternyata kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan telah menolak Tuhan. Dan ini tentunya menyedihkan hatinya, karena betapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan kasih Allah begitu besar bagi kita semua. Dan Tuhan Allah ingin menyatakan kasihnya itu juga melalui pengajaran firman Tuhan yang disampaikan melalui program-program gereja kita. Untuk itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh sekarang datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya mau belajar mengenal Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Saya bertobat ketika selama ini saya menolak Tuhan dengan cara menjauhi atau tidak mengikuti pengajaran-pengajaran di dalam komunitas kita, yaitu GBI Sumbersari. Mari kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga melalui hal itu kita semakin mengenal betapa baiknya Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kami mengadakan komsel kaum pria. Ada yang menarik di sana. Yang menariknya, seorang bapak mengatakan bahwa di zaman perjanjian lama Allah itu adalah Allah yang kejam, sehingga konteks takut akan Tuhan sangat cocok dalam perjanjian lama, karena kebetulan kita membahas Ulangan pasal 6 dan tujuan Tuhan mau orang Israel dan kita semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pada masa sekarang menurut Bapak tersebut, Tuhan Allah itu penuh kasih karunia, penuh anugerah, dan sangat baik. Sehingga seringkali kita bukannya takut kepada Dia, tapi justru kita melakukan hal-hal yang
seringkali menjadi tidak hormat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa pengenalan memang perlu terus bertumbuh. Bahwa Tuhan Allah kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita itu nggak bisa berubah. Kalau Dia Maha Pengasih dari awal. Kalau Dia Maha Pemurah dari awal. Nah, seperti itu. Jadi di dalam perjanjian lama begitu banyak dijelaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Baik, ya, kita lihat dari bagaimana Dia sabar ketika Yunus diutus ke Niniwe. Dia begitu sabar menghadapi Yunus dan begitu baik kepada Yunus, ya. Jadi itu adalah bukti dari bahwa memang Allah itu di zaman perjanjian lama penuh anugerah, Allah di zaman sekarang juga penuh anugerah. Tetapi Dia memang pribadi yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia menyebabkan bahwa orang-orang berdosa ya memang bisa dapat penghukuman, baik di masa perjanjian lama dan di masa perjanjian baru. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu melalui pengajaran firman Tuhan, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita tidak mengenal Allah itu sebagai Allah yang sangat kejam, ya. Kemudian mengenal Allah itu dengan salah. Karena kalau kita salah memahami Allah, berita kita tentang Allah maka akan salah kepada banyak orang. Itu sebabnya mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? Yang kedua adalah kita bertekun di dalam doa. Kita buka ayatnya dari Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua, ya. Kolose pasal 4 ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk bertekun dalam doa. Ketika kita bertekun dalam doa atau bersekutu dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kita akan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Menarik, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saya baca buat kita. Dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran. Kemudian mereka bertekun di dalam doa. Karena mereka bertekun di dalam doa dan pengajaran, maka mereka semakin mengenal Allah. Ketika mereka semakin mengenal Allah, mereka mengalami lawatan Tuhan. Ketika mengalami lawatan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka menjadi sangat efektif, menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka tidak pelit dalam pelayanan. Mereka rela berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Mereka menjadi senang memberitakan Injil. Mereka menjadi senang memberitakan Tuhan Yesus yang mereka kenal, yang sangat baik itu. Mereka memberitakan kepada banyak orang. Dan akhirnya memang banyak orang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mari ambil komitmen untuk bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun terutama di dalam pengajaran firman Tuhan yang diadakan oleh gereja kita melalui program-program yang ada.
mari kita ikuti dengan setia. Kemudian mari kita bertekun di dalam doa. Baik itu mungkin Bapak Ibu punya doa-doa pribadi, bertekun di dalam doa. Bertekun juga di dalam doa, di dalam jemaat gereja kita. Karena bukan kebetulan kita bisa bersama-sama menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil keputusan untuk rajin bersekutu dengan Allah kita. Mengenal Allah kita. Sehingga hidup kita semakin jauh dari dosa. Kita semakin senang melakukan kebenaran. Dan kita semakin senang tentunya ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin senang memberitakan Dia. Tuhan Yesus dan kasih-Nya itu menjadi buah tutur dari mulut kita ketika kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ketika mengalami pengenalan akan Tuhan, kita akan mengalami segala berkat Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami ditegur oleh Tuhan supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan komitmen kami hari ini untuk kami mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang diadakan oleh gereja kami, yang dianugerahkan oleh Tuhan juga bagi kami. Dan kami juga mau belajar bertekun dalam doa ya Tuhan. Tolonglah kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Mari kita mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada saat ini. Kami percaya kami senantiasa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh karena pengenalan akan Tuhan. Dan hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa syafaat pada hari ini Tuhan untuk pemerintahan kami, biar kiranya Tuhan yang menjamah Indonesia, pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan saja mengurapinya. Kebaikan Tuhan nyata atas bangsa ini, kemurahan Tuhan nyata atas pemerintahan Republik Indonesia, khususnya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa secara khusus bagi penyaluran vaksin, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan setiap penduduk Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini dengan lancar ya Tuhan, dan kami semua boleh dijauhkan daripada segala pandemi COVID-19. Berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sakit saat ini karena COVID, Tuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan dari Allah saja. Dan kami terus berdoa supaya pemerintahan kami, khususnya di dalam bidang kesehatan Tuhan, semuanya boleh menjalankan pekerjaannya dengan baik, memberkati setiap banyak orang yang ada di Indonesia ini Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. Biar kiranya Tuhan yang menolong. Demikian juga Tuhan, kami berdoa supaya kami dijauhkan daripada segala malapetaka. Kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini, kami juga boleh mengalami pemulihan kesembuhan dari Allah saja. Kami terus berdoa bagi kota kami, kota Bandung. Biar kiranya kota Bandung senantiasa ada dalam keamanan, ada dalam ketertiban, ada di dalam lindungan Allah yang maha tinggi saja. Biar kuasa Tuhan nyata, pemerintahan kota ini Tuhan jamah, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan bahkan melalui kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan di kota ini ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi kota ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas kota kami. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang ada di GBI Sumbersari pada saat ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan juga nyata atas kami semua. Kami diberikan pertumbuhan, kekuatan dari Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang baik dari Allah saja. Kemanapun kami melangkah ada perlindungan dari Allah. Apapun yang kami kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga dijamah oleh Allah saja. Kami percaya setiap pekerjaan kami, studi kami, semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami semua juga adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan, untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sebentar akan berpisah. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.